Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tiji Maulina dari Prodi Perbankan Syariah, NIM 20383022044 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias. Dan yang akan saya bahas adalah pengertian kias, rukun-rukun kias, dan kias sebagai sumber metodologi hukum Islam. A. Pengertian kias. Secara etimologi, kias berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengkiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat hukum. B. Rukun-rukun kias. Adapun rukun-rukun kias sebagai berikut. Yang pertama, al-as. As secara bahasa merupakan lafadz mustarok yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan as dalam pembahasan kias ini adalah kasus lama yang dijadikan objek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijma'. As sering disebut juga musabbabih atau yang diserupai, makis alayah atau tempat mengkiaskan. Artinya, as merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding, atau disamai. Yang kedua, al-far. Far merupakan rukun kedua dari rukun-rukun kias. Far disebut juga musabbah atau yang diserupakan, makis atau yang dikiaskan. Secara etimologis, far berarti cabang. Sedangkan dalam konteks kias, far diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada as karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, far akan diproses untuk disamakan dengan as. Yang ketiga, hukum as. Dua kata yang digabung menjadi satu susunan atau idhofah ini memiliki pengertian, yaitu hukum syara yang ada pada as berdasarkan pada legitimasi nas. Hukum as inilah yang nantinya akan berdampak pada far, yang belum memiliki legalitas hukum dari syara karena tiadanya nas. Dampak tersebut adalah kesamaan hukum yang sama-sama melekat pada keduanya dikarenakan kesamaan ilat. Yang keempat, al-ilah. Al-ilah atau yang sering disebut juga ilat merupakan poin penting di antara rukun-rukun yang lain. Karena sebagaimana dikatakan di atas, bahwa ilat merupakan titik temu di antara as dan far, yang mana nantinya akan menentukan kasus hukum far itu sendiri. Menurut arti bahasa, ilat diartikan sebagai hujah atau alasan. Sedangkan secara terminologis, ilat adalah sifat yang menjadi landasan hukum as. Ilat haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi. C. Qiyas sebagai metodologi hukum Islam. Qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu, tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang mujtahid adalah mencari apakah ada nas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nas yang dimaksud, barulah dilakukan qiyas. Para ulama usul fiqh mengemukakan sejumlah syarat ilat yang dapat dijadikan sebagai sifat dalam menentukan suatu hukum yang diantaranya
Yang pertama, ilat mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi ilat adalah bagian dari tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat Islam. Yang kedua, ilat itu adalah suatu sifat yang jelas, nyata, dan dapat ditangkap indera manusia. Karena ilat merupakan pertanda adanya hukum, dan karena jelasnya, maka ilat itu dapat diketahui hubungannya dengan hukum. Yang ketiga, ilat itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Maksudnya, ilat itu memiliki hakikat tertentu dan terbatas, berlaku untuk setiap orang dan keadaan. Yang keempat, ilat itu tidak bertentangan dengan nas atau ijma. Dan yang terakhir, ilat itu tidak datang belakangan dari hukum ars. Maksudnya, hukumnya telah ada, baru datang ilatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.